Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Baik, saya akan mulai di sini untuk yang rumus ke-9, yaitu ada mutlak fungsi fx per gx. Jadi mutlaknya itu untuk kedua-duanya ya, untuk fungsi fx maupun untuk fungsi gx-nya. Itu lebih kecil dari a. Oke, di sini ya. Lebih kecil dari a atau lebih besar dari a, sama saja rumusnya seperti ini. Nah, fx-nya itu dimutlakan, kemudian lebih kecil dari a dikali gx. Kita masuk ke contoh soal saja biar lebih mudah memahaminya. Oke, di sini saya punya nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x dikurang 1 per x ditambah 3 lebih dari 2. Oke, untuk menjawabnya di sini saya tulis dulu soalnya. Mutlak 3x dikurangi 1 per x ditambah 3. Oke, kemudian di sini lebih besar dari 2. Tidak ada sama dengannya ya. Di sini lebih besar dari 2 saja. Oke, di sini berarti saya tulis mutlak 3x dikurang 1. Oke, lebih besar dari 2 dikali mutlak x ditambah 3. Yang di bawah dia pindah ke atas. Tadinya pembagian jadi perkalian. Gitu. Paham ya? Gampang sekali. Kemudian cara mengerjakannya sama banget kayak yang nomor 8 kemarin. Oke, rumus nomor 8 kemarin berarti ini kita buat dulu duanya masuk ke dalam mutlak. Jadi kita kalikan pelangi ya, kalau bahasa kalian ya, 2 kali x dulu jadi 2x, 2 kali 3 jadi 6. Gitu. Kalau sudah di sini jadi 2x ditambah 6, masih di dalam mutlak. Kemudian kalau sudah, ini cara mengerjakannya gampang banget. Kita tulis dulu mutlak 3x dikurangi 1 ini sebagai fungsi fx. Oke, kemudian yang mutlak 2x ditambah 6 ini sebagai gx-nya. Oke, kalau sudah kayak biasanya itu loh, yang fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx gitu. Rumusnya saya tulis dulu di bawahnya. Fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurangi dengan gx. Oke, nanti lebih besar daripada 0. Lebih besarnya dari mana, Us? Lebih besarnya sesuai dengan soal. Kalau soalnya lebih dari, maka di sininya juga lebih dari. Oke, kita masukkan sama-sama angka-angkanya. Untuk fx-nya di sini saya punya 3x dikurangi 1 dan ditambah dengan gx-nya adalah 2x ditambah 6. Baik, dikalikan dengan fx dikurangi gx. Fx-nya 3x dikurangi 1. Kemudian dikurangi, jangan lupa diberi tanda kurung, 2x ditambah 6. Oke, tutup kurung, kemudian lebih dari 0. Oke, kita selesaikan satu-satu. 3x ditambah 2x, berapa hasilnya? Oke, betul, 5x. Oke, kemudian yang negatif 1 ditambah dengan 6, hasilnya? Oke, plus 5. Oke, dikalikan dengan 3x dikurangi, ayo hati-hati, dikurangi 2x, hasilnya adalah x, betul. Kemudian 1 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 7. Baik, lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini, mari kita sama-sama buat pembuat nolnya. Jadi 5x ditambah 5 sama dengan 0. Kita cari x-nya sama dengan berapa gitu ya. Kemudian 5x sama dengan 5-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi tadinya positif jadi negatif 5. Oke, kemudian x sama dengan negatif 5 dibagi dengan 5. Baik, berapa hasilnya? X sama dengan negatif 1. Oke, sudah ketemu untuk x yang pertama. Kita cari x yang kedua. X dikurangi 7 sama dengan 0.
kemudian X-nya sama dengan 7-nya pindah ke kanan jadi positif. Oke, sudah kita dapatkan dua buah X, yaitu X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 7. Kemudian kita buat garis bilangannya untuk menentukan daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Oke, yang sebelah kiri saya tulis angka negatif 1 karena yang paling kecil, yang sebelah kanan yang 7. Baik, kalau sudah kita mau masukkan angka berapa terserah. Saya mau masukkan angka 0. 0 letaknya di mana? Ada di antara negatif 1 dan 7. Oke, saya masukkan ke 5X ditambah 5 dikali X dikurang 7. 0-nya saya masukkan ke situ. Kemudian nanti didapatkan angka berapa, apakah dia positif atau negatif. Oke, sama-sama ya. Berarti 5X ditambah 5. X-nya diganti angka 0, berarti 5 dikalikan 0 ditambah 5 dikali 0 dikurang 7. Oke, 5 kali 0, 0 ditambah 5, 5. Kemudian dikali negatif 7, hasilnya negatif 35. Negatif 35 ternyata dia negatif. Oke, berarti kalau negatif, berarti di tengah saya tulis daerah yang tengah itu adalah negatif. Saya beri tanda minus. Kemudian yang daerah sebelah kanan saya beri tanda plus, yang kiri juga plus. Gitu kan, harus selang-seling ya. Nah, kita lihat di sini soalnya adalah lebih dari. Kalau yang maunya lebih dari berarti yang diminta adalah daerah yang positif karena lebih dari 0, daerah yang positif. Berarti saya arsir yang kanan dan kiri gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu kurang dari negatif 1 atau X-nya itu lebih dari 7. Negatif 1 dan 7-nya tidak diikutkan karena tidak ada tanda sama dengannya. Gitu gampang ya cara mengerjakannya, sama seperti minggu lalu. Fx Gx-nya kita peroleh dari menaikkan yang pecahan tadi naik jadi perkalian. Oke, gampang ya, insya Allah. Silahkan dicatat ke buku catatan. Saya beri satu soal lagi untuk lebih memudahkan kalian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, ini dia saya punya soalnya. Mutlak X dikurangi 2 per 2X dikurangi 5 apa 3 itu kurang dari 4 adalah, kita tulis dulu 2X ditambah 2 per 2X dikurangi 3. Kurang dari 4 di sini berarti saya naikkan dulu 2X dikurang 3-nya di sebelahnya 4. Tadinya pembagian jadi perkalian. Berarti mutlak X ditambah 2 kurang dari 4 dikali mutlak 2X dikurangi 3. Kemudian kita masukkan dulu 4-nya ke dalam tanda kurung, tanda mutlaknya, jadi 4 kali 2X jadi 8X dikurangi 4 kali 3 negatif 12 gitu. Kemudian saya berikan catatan di sini sebagai Fx, yang sebelah kanan sebagai Gx gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus yang seperti biasanya. Fx ditambah Gx dikali Fx dikurang Gx kurang dari 0. Saya tulis di bawahnya ya. Fx ditambah Gx dikali dengan Fx dikurang Gx. Karena di soalnya di sini kurang dari 0, maka saya tulis juga kurang dari 0 sesuai dengan soalnya. Di soal ini kurang dari ya tandanya. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Fx-nya saya punya X ditambah 2 ditambah Gx-nya saya punya 8X dikurang 12. Kemudian dikalikan dengan Fx dikurang Gx, berarti X ditambah 2 dikurangi 8X dikurang 12.
Oke, kurang dari 0. Kemudian kita operasikan satu-satu. X ditambah 8x hasilnya 9x. Kemudian 2 dikurangi 12 hasilnya negatif 10. Kemudian dikalikan dengan x dikurangi 8x hasilnya adalah negatif 7. Oke, negatif 7x. Kemudian 2 dikurangi negatif 12. Hati-hati, di sini ada negatif dan negatif yang berjejer jadi positif. Oke, 2 dikurangi negatif 12. Jadinya 2 ditambah 12 yaitu 14. Oke. Di sini saya lanjutkan untuk mencari pembuat nolnya dari 9x dikurangi 10 dan negatif 7x ditambah 14. Oke, berarti di sini saya sama dengan kan 0, 9x dikurang 10 sama dengan 0. Berarti 9x sama dengan 10 ya, negatif 10-nya pindah kanan jadi positif. Berarti kalau misalkan saya mau x sama dengan 10 dibagi 9. Oke, 10 per 9. Oke, ketemu x yang pertama di sini 10 per 9. Kemudian untuk yang kedua saya punya negatif 7x ditambah 14 sama dengan 0. Kemudian saya punya negatif 7x sama dengan 14-nya pindah ke kanan jadi negatif 14. Berarti saya punya x sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. Oke, hasilnya adalah negatif dibagi negatif, positif. 14 dibagi 7, 2. Oke, x-nya ketemu x-nya ketemu 10 per 9 dan 2 di sini. Kemudian saya buat garis bilangan. Oke, saya buat garis bilangan untuk x-nya yang pertama 10 per 9 dan 2. Oke, ada 2 titik di sini, masih sama, titiknya adalah terbuka atau lingkarannya itu terbuka karena tidak ada sama dengannya. Yang sebelah kiri saya tulis untuk 10 per 9 karena 10 dibagi 9 itu 1,111 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah 2. 10 per 9 lebih kecil ya daripada 2, maka 10 per 9 itu berada di sebelah kiri. Oke, 2 yang sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan angka berapapun, terserah, mau 1 boleh, 0 boleh, 3 boleh, 10 boleh. Saya masukkan angka 1 ya. 1 ini berada di kirinya 10 per 9, sebelum 10 per 9 ya, karena habis 1 terus 1, berapa. Nah, kemudian kita masukkan angka 1 ke sini ya. Kita ganti x-nya menjadi angka 1. Oke, berarti saya punya 9 dikali 1 dikurangi 10. Oke, kemudian dikalikan dengan negatif 7 dikali 1 ditambah 14. Oke, hasilnya adalah 9 dikurangi 10, hasilnya negatif 1. Oke, saya tulis dulu di bawahnya, kemudian negatif 7 ya, kemudian 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7, berarti dia negatif. Oke, berarti daerahnya si angka 1 ini negatif, tengah berarti positif, kanan berarti negatif, harus selang-seling. Oke, di sini ketemu yang dicari adalah yang kurang dari, maka yang diambil adalah yang negatif-negatif. Oke, berarti ketemu. Himpunan penyelesaiannya saya tuliskan di bawah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x-nya itu kurang dari 10 per 9 atau x-nya itu lebih dari 2. Oke, 10 per 9 dan 2 nya tidak ikut ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Begitu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, untuk terakhir ya, dari pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini saya berikan yang bentuk pecahan. Cara mengerjakannya sama banget, setelah dirubah menjadi fx gx, cara mengerjakannya sama, baik itu mau kurang dari atau lebih dari.
Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung japri saja di nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.